Pak Fahmi sebelumnya tinggal di luar itu RT dulunya. RW ya? Oh, enggak. Jadi kalau bebas keren enggak jauh. Mengarahnya pada gitu. Tapi mau nanya beneran. Tapi perlu nggak di pemilih itu harus ada yang satu Jadi pejabat satu gitu. Harus langsung. Nah, gitu. Ketika mimpi yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah saat kau berlari mengejar anganmu pernah tercapai, ya sudahlah. Apapun yang terjadi bukan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, cause everything's gonna be okay. Lagunya inget ya, dulu di zaman kita masih kecil paham, apa liriknya. Sekarang dalam. Mohon maaf ya. Enggak sih. Untuk kalian itu ya berdoa. Mudah-mudahan yang belum dapat kerja. Amin. Pokoknya selama pembinanya masih kita selalu ada untuk asik. Dan yang lirik akhir, janganlah kau bersedih, bukan selalu ada untukmu. Iya. Panara sibuk ya. Asik. Minum dulu ya. Emang nggak minum dulu. Ternyata bersulang kan nih? Bersulang berkah selalu untuk para pejuang. Minum Silakan. Itu ada obat bius ya. Ini film-film di Indosiar loh. Ada infonya. Obat bius. Kalau nggak warnanya oranye merah. Iya, benar. Zaman dulu sih. Tapi itu kan perasan air kertas krep. Oh gitu. Penting perasaan pertama Pak. Gitu. Ini yang dinamakan jeruk, makan jeruk. Jeruk minum jeruk. Ya, ini podcast kita yang kesekian kali. Kemarin anak-anak udah buat podcast, ya podcast ngoceh, ngobrol receh. Sekarang pembina-pembinanya saya nggak ada Pak Karmin. Nanti Pak Karmin kita taruh di sini, edit. Ya, Pak Karmin lagi tag vokal. Buat persiapan segitiga bermuda. Lagi latihan. Nih, kita kemarin agak kurang nih kolaborasinya. Panara kemana aja Panara? Aduh. Lagi pengen jadi penonton dulu. Asik. Kemarin udah jadi MC, jadi pengisi acara. Maaf. Ternyata jadi penonton juga nikmat loh Pak. Weiss. Nikmat banget. Jadi duduk terus cuman komplain. Bisa komplain jadi, gitu ya. Mungkin ya memang yang jadi pengisi acara panitia itu memang kita apresiasi dengan sangat baik ya. Semoga yang menjadi pengisi acara panitia di 17-an dimanapun selalu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amin, memang yang ngomong dibilang ambil untung, diomelin. Ya kan dibomelin sih komplain warga kan. Ngambil untung, lapar. Bener nggak? Tenaga keluar, pikiran keluar, nggak tidur gitu. Jadi ya memang harus ikhlas. Curhat bersama Panara, asik. Curcol dong. Curhat dong, iya. Jadi tapi memang ada saat pernah dapat pepatah sih, kata-kata dari senior saya juga. Apapun yang akan kita lakukan itu memang harus dari hati. Jadi kalau kita ikhlas dari hati, apapun yang kita lakukan itu hasilnya akan baik. Kalau kita setengah-setengah, ya nggak usah sekalian, karena hasilnya juga akan nggak baik. Gitu. Quote hari ini, Panara catat ya. Nanti dicuplik. Harus gitu. nomor satu harus ikhlas intinya. Dan jangan diambil hati, nanti liver, badan kita pada kuning. Sakit liver. Ngobrol-ngobrol santai. Kira-kira kan kita
orang taunya kita pembina Karang Taruna. Padahal kita nggak pernah mendeklarasikan diri, nggak pernah mengangkat diri dan nggak pernah diangkat, bahkan mengelola Karang Taruna, membimbing mereka keluar duit sendiri yang kayak Pak Nara tadi bilang, yang curhatin endorse nih Pak RT, 3 RT, Pak RW, tolong dong dananya. Ini duit kocek sendiri semua gitu ya. Benar. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat, satu-satu nih ya dari Pak Nara deh, apa yang membuat Pak Nara mau dan bersedia gitu, meluangkan waktu, tenaga, pikiran buat ngelola anak-anak Karang Taruna di Grand Permata, padahal nggak dapat apa-apa kita itu. Apa ya, kenapa mau ya? Kenapa mau? Karena mungkin memang dulu saya masih remaja seperti kalian. Asik. Kita Masih gadis. harus ada, kita harus jadi penghujung muda. Bener nggak? Iya. Kalau kita bawaannya muda, cuma perasaan kita doang. Iya. Tapi kita kalau ngomong masalah usia muda segala macam enak apa aja. Gitu. Di antara kita yang paling Makanya Pak Nara tahu nggak kenapa kita bertiga selalu pakai topi? Kenapa? Ubah. Tutupin ubah. Tapi dia aja kali, kan juga banyak kan apa kelihatan. Enggak lah. Buat Afri. Kayak Deddy Kobuzer Love gitu. Gak apa-apa sih. Gimana? Apa lupa? Oh iya. Ya, kenapa mau? Karena dulu juga dari saya masih remaja seperti kalian, di tempat saya tinggal sama orang tua dulu juga udah Karang Taruna. Terus dari lahir? Mungkin iya. Salam buat Karang Taruna Jatimulya RW 02, RW 06. Itu masih ada apa enggak? Sekarang kayaknya masih ada sih. Jadi dulu juga ngumpul di rumah saya seringnya kalau narik-narik 17, tapi alhamdulillah sangat warganya juga sangat antusias. Jujur ya, bukannya saya banggain di sana, tapi memang pengalaman saya seperti saya bercerita pengalaman aja. Ketika warga nggak dikasih proposal, malah nawarin diri. Kok saya kok nggak dikasih sih? Gitu, malah begitu. Luar biasa. Karena mereka itu kalau dikasih proposal kayak merasa dihormati. Asik. Gitu. Ya contoh ya contoh warganya Pak Nara. Iya, begitu. Kasih saya proposal dong gitu. Pak Nara kasih saya proposal dong. Sampai gitu. pindah udah belum? Gitu. Tarik lagi. Masihnya gede-gede lagi ya, 2 juta, 3 juta. Zaman dulu sih minimal 200.000. Oh, zaman dulu. Bener. Iya, kertasnya masih Soeharto kan. Iya. Bener. Tolong ya dicontoh warga-warga biar kartarnya maju. Ini beneran kan nih? Gimik nggak? Bener tuh. Saksi pembinanya Bang Bang Saiful Hajar. Jatimulya. Iya. Terus. Bener Pak Garin. Iya, terus. Dia seperti nyalekin loh. Dia pembina saya, dia tuh jadi promoin orang. Percaya. Kita nggak di sini nggak ada yang pernah bohong gitu. nggak ada prabowo. Cuman ngomong aja kita itu orang-orang baik, cuman orang-orang nggak itu apa? Nggak diakuin. Iya. Coba. Terus. Jujur banget dia nggak diakuin dia. Ya jadi gitu. Jadi udah emang sering ngumpul juga narikin 17. Ibu saya tuh dulu sampai nyiapin gelas-gelas tuh dulu buat teman-teman. Alhamdulillah ibu saya juga alhamdulillah sangat dukung dulu. Jadi darah kumpulnya di sini aja gitu teman-teman. Kalau habis narikin dana 17-an dibikinin teh sama ibu saya, beli enak banget. Terus dia terbiasa kan pindah ke sini ke Grand Permata. Pak RT Didi RT saya, dia kehilangan ini koordinatornya karena saya warga baru paling muda, pengantin baru. Asik. Pak tolong dong saya bantuin. Tuh. Terenyuh hati saya gitu. Biasanya kita kalau pengantin baru nggak pernah keluar, nggak pernah keluarga. Ini malah bersosialisasi loh. Luar biasa ini. Taat warga yang sangat tahu. Warga baru harus lapor Pak RT. Iya. Jadi kamu pun harus lapor 1 kali 24 jam. Bener nggak? Bener. Kalau emang bener ya kita contoh. Kalau emang salah ya jangan diikutin. Bener nggak Pak? Bener dong. Aku jangan ngomong bener-bener doang. Saya ngomong mulu dari tadi. Pagi juga cuma bener doang. Saya, gitu. Iya. Berarti saya simpulkan ada memori baik yang kemudian terbawa ke sini. Lalu ketika ditawari sama Pak Didi untuk terlibat di keorganisasian, pengurus RT lah pada saat itu,
ya udah gayung bersambut ya. Tuh, dan saya juga kan juga diajarkan orang tua kan juga baik-baiklah sama tetangga dan warga kan. Dan saya ikuti petuah almarhum bapak saya baik-baik sama warga sama tetangga karena tetangga juga kan saudara terdekat kita. Benar. Betul. Bener nggak? Betul. Emang kita kalau ada apa-apa siapa yang terdekat? Tetangga dan warga dan apa yang sekitar. Walaupun rumput tetangga lebih hijau. Asik. Emang ada rumputnya? Ya jarang rumput sekarang. Iya. Gitu. Ya jadi itu udah oke, saya bantu jadi koordinator hampir 10 tahun saya narikin di sampah. Tapi ya itu mungkin orang ngapain malah jadi koordinator. Tapi kan kita silaturahmi ya Pak. Benar. Assalamualaikum, ntar warga curhat. Assalamualaikum warga. Kita tahu omongan warga. Dapat bahan. Oh, ini. Dapat bahan. Oh, ini begini. Oh, ini gini ngomong. Curhat ini begini. Tapi itu cuma dikonsumsi sendiri. Diem aja udah. Oh iya. Terus diam-diam bikin akun lambe GP gitu. Jadi gitu sih. Jadi intinya lebih ambil positif. Oke. Jangan ambil capek. Capek memang hidup di dunia memang kalau nggak capek ya nggak sukses sih. Nggak ada orang yang nggak sukses itu apa nggak sukses ya nggak apa orang capek gimana orang sukses tapi capek. Ribet ngomong. Benar nggak? Benar dong. Karena ada proses itu yang membuat orang jadi ada. Begitu sih. Iya. Kalau Pak Adi gimana Pak Adi? Kok mau Pak Adi? Pusing kan gitu. Saya belum keluar belum. Ya belum. Kirain capek, udah quote gitu kan. Iya. Baru nyampe jadi koordinator. Oh ya terus lanjut. Iya. Gitu mantap. Bisa nih. Iya. Boleh. Lanjut. Kalau ularnya berbisa. Iya. Percaya. Bapak ngomongnya berbisa aja ular. Jadi gitu. Terus. Lanjut nih. Lanjut. Ketawa dulu. Udah Iya, selesai. lanjut. Dah, ini kameramen giginya putih banget. Sampai nyengir Aikal. Jadi mingkem. Jadi mingkem. Jadi gitu apa namanya? Jadi koordinator terus awalnya jadi belum ada Karang Taruna nih kan Pak. Jadi ketua panitia 17-an. Bingung sama siapa? Ketemu Pak Gali jadi ngetak-ngetik rajin banget. Bikin laporan kayak bikin kitab dia. Juru ketik kayak guru kelurahan ya. Wah ini enak banget nih kata saya ini. Kata banting gue ini pernah buat ngepuyang kata gue. Dulu buka rental skripsi gitu. Tapi kalau udah kesel Pak Gali ngetiknya beda pakai sarung tinju Pak. Oh gitu. Habis seperti itu udah nggak lama kemudian ketua oke berhasil Pak Gali ya 8. Kemudian berlanjut anak-anak yang masih kecil-kecil udah mulai pada gede, kita juga harus sudah mulai sadar pada regenerasi kan. Kita juga umur semakin bertambah, kita semakin muda ya. Kayak tua ya semakin muda, perasaan doang. Tapi rasa memang harus tetap jiwa muda. Betul. Udah jadi kita kita berlanjut dan akhirnya udah kita Pak Gali yang mengajak nih bikin Karang Taruna dulu. Saya diajak, ikut. Saya yang buat, tapi yang nyulikin anak-anak, ngetok-ngetokin pintu Manara. Iya, jujur. Iya benar kan? Itu saya sama Pak Marsiswanto. Iya. Teman saya juga. Jadi gimana ya? Tahun UTRI 78. Saya tuh berpikir mohon maaf pada warga RT 08 nih anaknya saya culik-culikin pada. Tapi saya izin. Benar, itu mantap. Saya izin. Karena kalau jadi buat apa punya anak muda cuma dieremin di dalam rumah dan suruh main di luar. Nah, nggak kenal tetangga. Jadi antara pemuda tetangga harus kenal, harus bergaul. Mohon maaf banget. Bagi yang nggak setuju ya nggak apa-apa. Cuman saya tarik dulu. Ya mikirin diri dah, merasa sendiri. Jadi minimal saya pengennya tuh kenapa saya tarik. Satu kita butuh. Ya. Kedua, yang biar anak-anak muda itu biar kalau ketemu biar pada bertegur sapa dulu nomor 1. Iya mau sama tetangga anak-anak muda nggak kenal. Kalau ada apa-apa gimana?
Iya, jadi kalau dengar podcast pertamanya anak-anak cerita tentang segitiga muda awalnya untuk khusus part yang 08 itu memang ada cerita itu. Iya. Diculik-culikin sama Saya Panara culikin. gitu. Dan Jadi kameramen kita lagi jajan gitu kan. Iya. Ditarik gitu kan. ada yang Pak, Assalamualaikum gitu. Ingin sama Pak, ada apa Pak Nara? Bapak ada? Punya anak muda nggak Pak? Ada. Syukur Pak. Pak beneran ya, tapi jam pulang iya nggak malam-malam. Ya Pak, beneran izinin Pak. Mungkin nggak enak sama saya. Iya. Ambil ke lapangan. Keren anak Mungkin dari awalnya banyak 50 Betul. pasti akan berkurang tuh, pasti akan berkurang nanti terseleksi secara alam. Yang penting emang tokoh penggeraknya waktu itu saya sangat terbantu sama Panara karena sebelumnya kita hanya ada 3 orang, bayangin. Terus Cuma langsung 3 orang, Pak gercep Gali lah. curhat ke saya, Pak gimana cuma 3. Pak Marsis gimana nih? Udah yuk kita culikin aja. Lu bonceng gua ya gitu-gitu. Bonceng gua ya udah. Akhirnya udah jalan udah. Jemput dapat belas sekarang gitu. Dan berarti ya tanpa terasa natural itu ya jadi kita sekarang nemenin kan Pak gitu kan karena kita punya tanggung jawab. Gitu. Jadi mohon maaf bapak-bapak dulu yang anaknya saya culik yang merasa tapi kan minimal kenal kan dengan anak muda yang lain kan. Dan kita bisa buktiin bahwa pergerakan Karang Taruna ini nggak main-main gitu. Dan kan. kita jamin kegiatan Karang Taruna itu pasti positif. Dan pergaulan anak muda dengan adanya Karang Taruna itu malah jadi terpantau. Dengan sekarang banyak pergaulan bebas, narkoboy. Rasanya narkoboy zaman sekarang. Apalagi Pak? Apalagi narkoba. Bapak jangan ini kan ngantuk Bapak deh. Kenapa doang? Apa narkoboy? Terus Ya tawuran. apalagi cuman ya itulah handphone, Kenakalan medsos, remaja. mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Benar. Benar? Benar. Yes, Keren selesai. banget nih. Ini sekalinya Keren. ini khusus buat baru kali ini muncul. Jadi sesi curhat bersama Panara gitu. Kalau mau curhat Pak Gali aja. Lagi. Ya kalau Pak Adi gimana Pak Adi? Mau Pak Adi gitu kan. Ya, hampir langsung ya itu nanti ya terakhirnya gitulah langsung dijawab. Saya minum lagi Mas. Kalau langsung dia Pak Gali udah langsung selesai pembicaraan karena diajak Pak Gali udah langsung selesai. Oke, kita muter-muter dulu aja ya. Oh gitu. Kedekatan ya. Mungkin nggak stabil kali ya Pak, suaranya kali nggak naik turun. Berarti diulang lagi nggak ini? Nggak usah. Ulang lagi gimana? Jadi suaranya tuh ya naik. Jadi nggak stabil suaranya, kadang-kadang nggak. Jadi lenong nih bener nih. Salah kemarin. Iya, gitu. Lanjut Besok kayaknya kalau lomba 17-an buat anak 3 tahun endoknya ini aman. Buat imbang itu. udah dia. Kasih sop iga. Ayo Wadi, gimana Wadi? Oke, kalau saya ya mungkin beberapa hal mungkin sama dengan Panara ya. Ada memori baik di situ. Ya, paling saya nambahin ada meneruskan kebaikan. Jadi sama mungkin pengalamannya waktu seusia anak-anak Karang Taruna sekarang tuh juga dulunya memang udah terbentuk Karang Taruna di daerah ya. Dulu kan yang sebelum di Bekasi saya tinggal di Bandung tuh udah ada Karang Taruna. Jadi ngikut tuh tapi masih junior. Masih junior karena aktif ya. Karang Taruna aktif di kampung-kampung biasanya lebih aktif kan dibanding kota itu. Lebih aktif. Kemudian yang ngeblend bapak-bapaknya yang totonya tuh memang terlibat aktif, mengayomi juga gitu. Jadi rame lah gitu. Dan saya punya selain memori yang baik atau kenangan yang baik waktu itu karena belajar banyak hal ya di Karang Taruna itu juga ini buat anak-anak muda. Ada beberapa hal itu yang nggak bisa dipelajari di sekolah tuh. Saya dapatnya di Karang Taruna tuh. Banyak lah gitu. Nanti bisa dirincikan lagi dari teman-teman. Nah kemudian selain itu karena berangkat dari situ tuh, jadi karena itu hal yang baik menurut saya. Jadi pinginnya meneruskan kebaikan di Dian Permata. Karena kan belum terbentuk waktu itu. Awal-awal di Dian Permata itu tahun 2012 kalau nggak salah tuh. Masih didominasi golongan tua. Belum ada namanya Karang Taruna gitu, belum ada. Nah, nyambung lagi dari Panara gitu. Kalau nunggu gitu terbentuknya gitu kan dari pejabat-pejabat yang ada pada waktu itu ya lama gitu. Jadi Panara ini kasus tadi ada menculik anak-anak itu sebetulnya itu hal yang baik dan nasionalis menurut saya. Kenapa? Karena
belajar dari para pendiri bangsa. Kebayang nggak zaman dulu itu? Iya kan? Ketika Soekarno diculik sama anak muda gitu kan, Denas Dengklok gitu, karena pingin merdeka segera, yaitu tanggal 17. Sedangkan waktu itu Jepang itu kan pinginnya tanggal 25. Kelamaan 25 mah diculik tuh. Segera diculik tuh. Jadi hal yang baik lah gitu. Itu cirinya anak muda sama orang tua. Anak muda tuh nggak pakai birokrasi. Kasih kelamaan gitu ya. Langsung diculik aja tok gitu. Birokrasi, surat dulu, apa dulu ya. Iya. Segala tanda tangan. Iya. Artinya Panara yang paham sejarah dan juga berarti sama dengan saya meneruskan kebaikan. Tuh anak muda zaman dulu ini culik gitu, tapi untuk hal-hal yang baik tadi. Makanya terbentuklah Karang Taruna gitu dengan cepat. Ya. Meneruskan kebaikan, tapi bukan berarti kita baik-baik banget ya. Ditutupin, Kita orang baik tapi nggak bener. Enggak, maksudnya ya biar lebih mending lah daripada Ya yang nilai orang lain nanti. Tapi gitu. kita berusaha menjadi yang baik. Ya pada dasarnya kan nggak ada orang yang salah 100% atau benar 100%. Pasti ada orang ada baiknya, gitu, ada benernya, ada juga salahnya kayak gitu lah. Nah, Datar banget mukanya ya. Lagi mikirin apa gitu kan ya. Jadi kalau itu dari Pak Nara udah, dari Pak Adi udah. Kalau dari Pak Fahmi ya saya wakili karena memang ini merupakan langkah untuk menjadi RT. Ini udah arahnya kemana tahu. Jadi kita udah tahu bahwa kenapa mau ngurus Karang Taruna, karena ini merupakan kendaraan untuk menjadi RT 07 ya. Bercanda ya, bercanda. Gimana? Kenapa mau? Ya sebenarnya menyambung dari Pak Nara, Pak Adi ya, sebenarnya mempunyai satu kesamaan. Satu kesamaan di mana kita punya memori yang di mana waktu saat muda itu kita memang punya keaktifan, punya perkumpulan yang memang ya Karang Taruna gitu. Oh, sama. Beneran. Itu Karang Taruna. Karang Taruna. Ngaku dari Ormas. Apa nih? orang green ya. sama ya. Bagian apa Pak kalau Karang Taruna Bapak di bagian Itu apa? kalau di bagian kondangan yang anak-anak pilih. Diberdayakan. Aduh, Pak Nara enggak. Tapi jadi ingat di sunatan anak saya kan dulu kan. Nah, kan? Jadi teman kantor, teman-teman yang Nanyain. katanya Iko loh itu. Woi. Ulangan dulu. Iya. Padahal tuh orang Kalau anak saya sunatan udah lagi ya. masih ada dua ya. Ada dua. Iya masih ada dua lagi. Oh, ya, aman. Ada rapi. Bisa diatur lah ya. Terus bisa diatur. Daripada saya biar Iko, Betul. ini saya ngasih uang satu kali ya. Jadi Nah. buat yang nonton, warga-warga yang subscribe gitu ya, bahwa kita sudah pernah mengadakan proyek yang mengelola hajatannya orang, yaitu pembina kita sendiri Pak Nara. Sunatan Pak Nara, sunatan anaknya Pak Nara. Dan testimoninya, alhamdulillah. Makanya malah dibilang Oh. Karena mungkin rapi, cepat gitu ya kan. terlalu nggak sulit, jadi itu nggak sulit banget kalau kita ada yang handle. Lanjut Pak Fahmi, kamu yang ngomong. Maaf ya. Kita harus butuh satu sesi lagi buat Pak Nara doang. Jadi, makanya nanti ya. Bener. Itu harus tuh. Apa ya? Nyambung tadi Wadi ya. Ya itu tadi karena memang kita melihat di lingkungan, saya kan juga baru ya, termasuk baru. Saya 2019 akhir baru masuk di komplek Bawa Grand bapak Permata. COVID ke sini. Pas bawa COVID. Bangkit di Grand Permata ini Bang. 2019 Malah baru Pak Fahmi ya. baru. Ini orang baru. 2019 cuman karena memang saya orangnya pengen aktif gitu ya, pengen melihat lingkungan seperti apa gitu. Juga sih. Enggak sih, apa langsung ke atas sih. Udah pesona. Tapi emang udah ada idolanya tahu kemarin. Iya. Oh. Itu loh. Parah ini. Ini kan diliput. Udah coba diawasin Pak Fahminya. Ya itulah pokoknya pengen ikut wah kayaknya ada kegiatan. Tapi di situ saya belum melihat adanya satu perkumpulan Karang Taruna yang dibentuk gitu kan. Cuman saya baru kenal Pak Adi gitu kan, ya saya masuk ke dalam ruangan itu gitu kan, ke dalam satu lingkup itu,
ya udah ngobrol-ngobrol karena memang saya pengen gitu, kayaknya keren nih kalau punya ada satu kegiatan yang memang anak muda semua, karena kita ngelihat waktu muda gitu kan, ketemu Pak Adi gitu kan, ketemu Pak Gali, ketemu Pak Narwan, ternyata mereka satu frekuensi gitu kan. Jadi bukan karena saya ngajak kan? Salah satunya sih ngajak juga gitu. Emang gitu. Tapi ya itu emang ada momen sendiri ya, ketemu sama Pak Gali seperti apa, ketemu Pak Adi, Pak Nara gitu kan. Gitu. Ketemu Pak Gali pada saat kita ada kegiatan yang sosial itu kematian waktu itu ya. Terus kita awalnya di situ kenal sama Pak Adi, kerjasama sampai ke Idul Kurban. Kita berempat Idul Kurban nggak putus tuh selama 3 tahun ya kan. 2022, 2023, 2024 kemarin terakhir gitu. Jadi ya memang iya, jadi kita udah sama-sama tahu gitu masing-masing kebisaannya apa. Jadi ya kita udah hal ini mah keahliannya Pak Gali, hal ini Pak Nara gitu. Jadi ya udah enak banget. Sebenarnya anak-anak Karang Taruna Gria Pengatan nih bersyukur kalian. Kita punya pembina-pembina yang memang bisa mengayomi gitu, bisa mengarahkan, mendidik, apalagi ya tadi kata Pak Adi kan pendidik gitu kan, pendidik gitu. Jadi ada hal yang memang calon RT parah, nggak bohong. Jadi memang ada hal yang memang tidak diajarkan di sekolah. Soft skill kita dalam berkomunikasi, dalam tata krama yang tadi akhlak yang Pak Nara sampaikan ya nggak ada di sekolah. Benar, prakteknya di kita. Berarti bisa disimpulkan bahwa sebenarnya dari kita semua, kalau saya sih kenapa mau ya karena nggak ada lagi gitu kan. Nah, jadi intinya kita bisa simpulkan sebenarnya kita semua samanya itu gara-gara kita punya memori baik ya. Iya benar. Nah maka dari itu yang sekarang join dari Karang Taruna itu harus punya memori baik, kemudian kayak tadi Pak Adi bilang meneruskan kebaikan. Gitu. Karena bahwasannya nyambung sama Pak Adi saya dari izin. Ada hal-hal pembelajaran yang tidak diajarkan di sekolah. Karena pada dasarnya ketika kalian selesai sekolah akan kembali lagi ke lingkungan. Bener. Gitu ya. Ingat tuh ditanamkan tuh. Jadi camkan ya. Jadi lingkungan. Biarpun sebaik-baiknya kita berusaha, pasti kan ada yang komplain. Iya loh, biasalah. Pasti ada yang komplain, nggak mungkin kita berbuat baik, nggak mungkin nilai semuanya baik. Pasti ada yang nilai. Benar. Pasti. Kalau tadi juga ngebahas meneruskan kebaikan, meneruskan Pak Fahmi sebenarnya tinggal di luar itu RT dulunya. Kagak. Enggak. Jauh. Lu mengarahnya pada dulu gitu. Karena Pak, beneran mau nanya beneran. Tapi perlu nggak di pembina itu harus ada yang Jadi pejabat. Iya. Nara. Harus selama Nah, kita kan nggak ada look sebagai pejabat, nggak ada kayak gitu. Nggak dulu di Karang Taruna jadi bendahara kah? Ya sekretaris kah? Enggak, jadi ketua kah? Dulunya enggak, jadi ya nge-follow aja, nggak keterlibatan dalam strukturalnya tuh enggak. Misalkan jadi bendahara enggak. Jadi anggota gitu. Jadi ini bikin ini apa ya sih? Karena saya kan basicnya olahraga banget gitu kan. Kalau saya RT 7 di mana? Sebelah sana. Jadi kalau yang tahu saking olahraganya Pak itu dia cari tahu. Oh iya. punya jalan legging yang leopard. Kapan-kapan kalau lagi ketemu Iya. dia pakai Saya sering berdua sama Nara dengan legging zebra. Aku nggak ngerti dari dia. legging. Saya belum pernah ngeliat. Ada punya. Enggak punya. Zaman dulu ya. Tapi emang anak zaman saya juga suka pakai legging kok saya lihat. Ya itu. Legging yang bulu-bulu, legging monyet. Buat teman-teman maaf ya, itu kalau pakai olahraga lari, kalau bisa ini apa namanya? Ya bebas sih. Karena training sih maaf ya. Itu gimana ya? Itu zaman sekarang Nah, risinya mau nyolek apa risi gimana? ya kan ada istri ya. Yang lebih sehat gitu. Ya.
Ya ini namanya ngobrol receh kayak gini nih nggak jelas gitu kan. Tapi satu hal Legend yang apa memang tadi? Belum tadi legend apa? Legend monyet. Legend bulu-bulu. Bulu-bulu itu. Bulu kaki ini monyet. Jadi Yang rasa. Jangan. Jadi yang harus diambil tuh sebenarnya kita punya prinsip nih kalau mau tahu di karena itu kita itu nggak pernah rapat serius gitu walaupun HHI tapi kita menghasilkan keputusan yang memang bisa diterima semua pihak. Oh, lu rapat mulu ya. Siapa? Gimana rapat mulu ya? Dia harus neraka. Iya ada yang rapat sebenarnya. Tapi karena ada istilah di sini harus rapat, jadinya rapat. Itu bisa nggak sebenarnya? Panitia 100 orang ya? Panitia? Enggak. Ya, kalau digabung juga nggak nyampe. Jadi kebanyakan panitia daripada yang nonton. Itu maksud saya. Ya,